Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban. Hari ini SMK Muhammadiyah Tuban kedatangan tamu dari Poltek Pel yang diwakili oleh Pak Agus Prawoto. Ini Pak Agus Prawoto ini bagian apa Pak di Poltek Pel itu? Oke, terima kasih. Sebelumnya kenalkan, nama saya Agus Prawoto, SSI TMM, dinas di Politeknik Pelayaran Surabaya. Kebetulan pada hari ini atau mulai kemarin sampai besok kami ditugasi dari Politeknik Pelayaran Surabaya untuk menyelenggarakan seleksi DPM. Saya di Politeknik Pelayaran Surabaya ini di bagian koordinator ketarunaan, yang mana di bawah Kasubag Ketarunaan dan Alumni. Salah satu tugas pokok utamanya yaitu menyalurkan taruna-taruni agar dapat praktek di atas kapal niaga, sehingga taruna-taruni Poltek Pel Surabaya cepat selesai lulusnya, karena dengan jumlah taruna yang cukup banyak, diharapkan taruna-taruni ini bisa lulus tepat waktu. Yang mana persyaratan lulus tepat waktu itu salah satunya ini Pak, dia harus prala kurang lebih 1 tahun. Jadi di Poltek Pel Surabaya khususnya yang D4 itu 2 tahun di kampus atau asrama, 1 tahun di laut atau prala praktek laut, kemudian 1 tahun lagi kembali ke kampus. Itu untuk yang diploma 4. Untuk yang diploma 3 itu hampir sama, cuman bedanya kalau yang D4 itu setelah prala dia harus kembali lagi ke kampus 1 tahun. Tapi kalau yang diploma 3 itu habis praktek laut dia kembali untuk UKP aja, ujian keahlian pelaut. Begitu lulus kemudian bisa diwisuda. Itu Bapak tentang sedikit tugas saya, salah satu utamanya. Hari ini kan di sini mengadakan diklat pemberdayaan masyarakat ya. Nah ini kan masyarakat ini juga banyak yang belum tahu, belum mengenal diklat pemberdayaan masyarakat itu sebenarnya apa, dan itu program dari mana? Siap. Diklat pemberdayaan masyarakat atau DPM yang biasa disingkat DPM ini salah satu kebijakan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan, baik darat maupun laut, untuk membina anak-anak yang kurang mampu agar memiliki skill atau keterampilan, sehingga beliaunya dapat bekerja dengan membawa skill atau sertifikat yang kita berikan. Salah satunya Poltek Pel Surabaya ini unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Perhubungan yang diberi tugas untuk menyelenggarakan diklat pemberdayaan masyarakat. Itu ada 3 sertifikat nanti yang akan kita berikan. Yang pertama Basic Safety Training atau yang disingkat BST itu. Atau yang disingkat BST, kemudian AFF Advanced Firefighting, sama SAT. Nah, 3 sertifikat ini nanti akan diberikan, plus 1 lagi Pak Suyanto, juga akan kita berikan buku pelaut. Dan semuanya itu gratis Pak? Semuanya gratis. Kemudian juga ada lagi selama pendidikan kurang lebih 2 minggu, nanti siswa peserta DPM ini akan kita asramakan di hotel. Bukan main ini, biasa sekali. Dan semuanya itu gratis. Kita tidak memungut biaya
speser pun. Terima kasih. Itu untuk di DPM ini, data Diklat Pemuda. Ini Pak Agus, Yeah. ini diklat ini itu ditujukan untuk siapa saja? Terus apakah ada batasan umur gitu? Soalnya ini teman-teman kelihatannya ada yang ingin ikut gitu kan? Sebetulnya ini memang ditujukan untuk anak-anak muda atau generasi muda yang masih, atau anak-anak muda yang mau belayar atau Produktif ya istilahnya. masih produktif, Ya, mau bisa bekerja di atas laut. Mohon maaf untuk tahun ini, untuk bapak-bapak tidak kita ACC dulu, Walaupun masih produktif gitu Pak. walaupun masih produktif sebetulnya. Karena untuk tahun ini ada sedikit penurunan target dari pengurangan kuota Pak ya. pengurangan kuota. Jadi mohon maaf, mungkin kita utamakan yang lebih produktif dan dia betul-betul mau bekerja di atas kapal gitu. Sehingga membantu anak-anak paling tidak biayanya ya, atau kemudian bisa meringankan beban orang tua, karena betul-betul kita tidak memungut speser pun, baik pada saat seleksi maupun pada saat nanti di kampus. Dan semua kita fasilitasi, makan, foto, tes kesehatan, salah satunya juga kita gratiskan semua. Termasuk antar jemput dari hotel ke. Siap, betul. Termasuk antar jemput dari hotel ke kampus untuk pendidikan juga kita gratiskan. Luar biasa. Nah ini kan sekolah yang ditunjuk itu kan berarti kan itu suatu kehormatan ya buat sekolah tersebut. Salah satunya SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban ini. Apakah sebelum ini atau nanti setelah ini ada sekolah lain lagi yang dijadikan tempat atau pusat seleksi seperti yang sekarang dilaksanakan di SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban ini, Pak Agus? Siap. Kalau untuk secara globalnya, saya kurang paham gitu, karena kebetulan saya khusus untuk hari ini aja itu diminta untuk seleksi DPM dari salah satunya tuan rumah ini SMK Muhammadiyah Tuban, kemudian SMK Pelayaran Kristen Tuban, satu lagi SMK Pelayaran Negeri 2 Rembang. Dipusatkan dipusatkan di SMK Muhammadiyah Tuban ini. Saya juga terima kasih diberi kesempatan ini atau berkenan untuk jadi tuan rumah seleksi DPM pemberdayaan masyarakat. Nah, ini kadang kan para siswa itu juga bertanya-tanya tentang ketika ikut seleksi ini yang dites itu apa saja, itu Pak Agus. Jadi sebetulnya untuk seleksi ini utamanya yang dites itu adalah yang paling pokok dan sangat penting sekali. Yang pertama, ini kopinya datang ya. Sambil kita sambil ngobrol sambil ngopi. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sip ini. Nyantai, sambil nyantai. Sambil nyantai ngopi kan gitu ya. Ya itu tadi Pak, yang dites apa saja itu? Yang dites itu yang utama sebetulnya yang pertama itu dia tidak buta warna Pak. Ya. Karena kalau jadi seorang pelaut kok buta warna itu sangat-sangat riskan sekali. Dan itu betul-betul harus kita jaga ketat sekali, karena nanti misalkan sampai lolos ada yang kecolongan buta warna, kasihan nanti dia tidak akan bisa melanjutkan untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Makanya dari awal sudah betul-betul kita seleksi, jangan sampai ada yang buta warna. Kalau mata minus bagaimana Pak itu? Mata minus misalnya pakai kacamata seperti itu. Ya. Mata minus sementara juga masih belum boleh ya? Sebetulnya boleh, cuman untuk batasan minusnya saya kurang paham. Tapi karena yang pakai kacamata sama tidak masih banyak yang tidak pakai kacamata,
Untuk menghindari resiko kita ambil yang tidak pakai. kacamata. Gitu. Jadi pertama yang terus kemudian yang kedua dia belum pernah memiliki sertifikat BST ya. Karena ini nanti sertifikat ini nanti akan online. Jadi dari seluruh dunia bisa dicek si A ini sudah pernah mengambil atau belum. Kita betul-betul yang masih fresh belum pernah mengikuti diklat BST gitu. ini salah satunya. Karena untuk jadi seorang pelaut itu sertifikat pertama yang dia miliki itu salah satunya BST ini, baru nanti lanjut AFF, SAT, ada lagi nanti kalau dia mau melanjutkan sekolah bisa ambil rating, habis rating bisa ambil label, kemudian ambil ATT 5, ATT 4, ATT 3, ATT 2 ataupun ANT, ahli nautika tingkat 2, ahli nautika tingkat 1 itu sudah mentok. Jadi semakin kecil angkanya, digitnya itu sebetulnya ijazahnya semakin tinggi. Oh ya, kalau boleh tahu di Poltekpol itu sudah bisa melaksanakan ATT atau ANT sampai berapa ya? Sampai mentok. Sampai mentok bisa. Sampai 1 bisa ya. 1 sudah bisa. Ya. Jadi nanti khususnya mungkin warga Tuban atau taruna-taruni SMK Muhammadiyah mungkin kalau yang mau berkenan monggo silakan ke Poltekpol Surabaya, tidak usah jauh-jauh. Tapi sama Jawa Timurnya. Ada alumni yang sudah di sana Pak Agus. Siap. Dan setiap tahunnya juga daftar sebagai taruna di Poltekpol Surabaya sana, Pak. Siap. Mudah-mudahan dengan ini nanti kan motivasi anak-anak bisa semakin banyak yang kesana. Monggo, siap. Ya, terus ini Pak Agus tentang pelatihan ini, sertifikat apa saja yang didapatkan nantinya itu Pak Agus? Seperti tadi yang sudah saya sampaikan Bapak, jadi sertifikat nanti yang akan diberikan adalah BST, Basic Safety Training, AFF, Advanced Firefighting, sama SAT, Security Awareness Training. Itu bisa untuk menunjang karir mereka gitu, misalkan mereka berada di dunia kerja gitu. Siap. Gitu ya. Nah, itu kalau di kita namanya COP-nya, Certificate of Profession. Oh gitu ya. Baru nanti kalau dia sampai ke COC, Certificate of Kompetensi, itu mulai ATT 5 sampai ANT 1 itu tadi. Untuk menunjang atau tambahan sertifikat agar dia bisa memiliki skill atau kemampuan. Salah satunya kalau BST itu nanti kita ajarin bagaimana cara bertahan hidup di atas air. Oh iya. Salah satu seperti itu. Di atas kalau yang AFF itu. AFF itu bagaimana caranya memadamkan api. Jangan sampai kebakarannya itu penyebabnya minyak dipadamkan menggunakan air. Nah, itu nanti malah tambah jadi. Salah satunya contohnya. Iya. Nah, ini Pak Agus, ini yang penting ini kan gratis toh ya. Siap. Gratis. Nah, ini kalau diperkirakan ini mengingat ini banyak sekali kan sertifikat yang didapatkan nih. Kalau ditempuh secara mandiri itu perkiraan biaya itu berapa Pak Agus? Dari sertifikat BST, SAT, AFF, belum buku pelaut, belum makan, tidur di hotel, belum transport dari hotel ke kampus, belum tes kesehatan, karena kan syarat untuk membuat buku pelaut nanti harus ada tes kesehatan. Mungkin sekitar 10 sampai 12-an juta per anak. Bukan main. Sekitar. Iya. Untuk saat ini gratis Pak. Dan gratis. Kita tidak minta sepeser pun. Oh ya, baju kerja juga dapat. Iya. Jadi banyak fasilitas yang kita berikan, banyak, dan itu alhamdulillah dengan adanya program pemerintah DPM ini digratiskan. Iya. Ya kalau baju gratis itu memang benar. Soalnya saya melihat anak-anak itu kan para taruna itu dari sana. Kadang masuk di bengkel, dia punya gatel pak itu sebelahnya, malah yang dipakai Poltekpol gitu.
Alhamdulillah kalau dia bangga berarti. Saya pernah Ada kebanggaan. mengenyam pendidikan di Poltekpol Surabaya. Tapi kalau minat ke sana, insya Allah anak-anak kita banyak juga yang ingin Siap. ke sana kan. Sudah ada beberapa yang di sana. Kalau misalkan masuk di sana itu Pak, itu persyaratannya itu apa saja kira-kira itu Pak? Nggih. Poltekpol. Yang jelas kalau Nautika itu mesti dari SMA IPA. Kemudian kalau yang teknik itu berarti dari SMK, ya, SMK mesin umum. Ya. Kalau untuk yang elektro atau ITO itu otomatis dari SMK elektro atau listrik. Ada satu lagi yang dari SMA bisa atau IPS bisa, itu sekarang Transla atau transportasi laut. Oh, ya. berarti yang Nautika itu yang di SMA-nya ngambil jurusan IPA. Betul. Berarti yang Nautika teknika belum bisa nih, nggak bisa. Betul, bisa. Nah itu ini sekarang saya ke Pak Kepala Sekolah, Pak Suyanto nih. Ini manfaat yang didapatkan dengan program ini apa saja kan? Soalnya ini kan sudah beberapa kali, toh Pak. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suyanto, Kepala SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban. Yang pertama yang jelas saya ucapkan terima kasih banyak Pak Agus Prawoto selaku perwakilan dari Poltekpol. Dan ucapan terima kasih saya ini terutama juga ke Poltekpol yang sudah memfasilitasi kami, terutama siswa-siswa kami dalam untuk memperoleh sertifikat itu. Karena kalau saya melihat bahwa sertifikat BST, SAT dan AFF sama buku pelaut ini kan sertifikat dasar bagaimana dia bisa naik di kapal. Nah itu, sehingga dengan adanya bantuan itu, apalagi dengan sejumlah nominal yang seperti itu, kemudian jumlah siswa kami itu latar belakang siswa kami itu kan ekonomi menengah ke bawah, ini sangat-sangat membantu, sehingga dengan seperti itu bisa menepis pendapat masyarakat bahwa yang katanya SMK pelayaran itu mahal, berkat adanya bantuan dari Poltekpol, program pemerintah Poltekpol ini sekarang sudah tidak mahal lagi. Betul, nah, siap. Karena yang sebenarnya yang mahal itu ya ambil sertifikat itu gitu. Siap. Kalau uang sekolahnya sebenarnya ya sama dengan SMK yang lain. Manfaatnya yang jelas itu tadi Ustadz, dari anak-anak itu sangat bisa menggunakan gitu. Sangat bisa menggunakan itu sehingga dia ketika nanti kelas 2 dan setelah lulus itu dia bisa langsung ke kapal tanpa harus butuh biaya banyak. Karena sudah punya, dan dari orang tua yang jelas ya sangat membantu sekali, apalagi ini di masa pandemi ini. Nah itu sangat beruntung sekali, hanya masalahnya yaitu tadi kuotanya. Kenapa gak diperbuahnya gitu Pak? Ya dari kami itu bisa dapat semua kan gitu. Karena ini sangat dibutuhkan sama anak-anak gitu. Terima kasih banyak itu. Jadi manfaatnya sangat besar sekali. Terima kasih program pemerintah, terima kasih Poltekpol, dan yang jelas khusus ke Pak Agus Prawoto sama tim yang sudah bersedia hadir di sini untuk seleksi di kami. Ya mudah-mudahan nanti diganti oleh Allah dengan rezeki. Amin. Amin ya Allah. Nih Pak Yanto, ini harapan selanjutnya bagaimana nih? Harapan selanjutnya yang jelas kami tetap ingin kerjasama ini tetap berjalan dengan baik. Siap. Kemudian selalu bisa membantu anak-anak, terutama yang ekonomi menengah ke bawah. Dan juga yang paling penting kuotanya bisa ditambah lagi. Amin. Mudah-mudahan tahun depan kayaknya corona sudah gak ada yang kita berharap seperti itu Pak. Menghijau. Menghijau. Kalau nggak salah nanti Juni ya, siswa-siswa sudah diperkenankan masuk. Ya, itu salah satu warning kemungkinan corona berarti sudah bisa kita tangani, sehingga khususnya Jawa Timur yang dulu merah merona, alhamdulillah sekarang sudah menguning. Nah, mudah-mudahan dengan Juni nanti betul-betul sudah hijau, sehingga aktivitas bisa berjalan seperti sedia kala.
dan tahun depan sehingga kuotanya bisa ditambah. Terima kasih. Ya. Nah ini Pak Mufid ini kan alumni juga di sini Pak Agus. Siap. Ini alumni yang sekarang mengabdi di sini. Kira-kira bagaimana nih tanggapannya tentang pelatihan ini Pak Mufid? Terutama mungkin ada himbauan kepada adik-adik kelas, adik-adiknya tentang Kok nggak lahir dulu? kok nggak lahir dulu gitu. Biar bisa menikmati kan seperti ini gitu ya. Oke, terima kasih Ustadz. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Agus Prawoto, Bapak Yanto sebagai kepala sekolah yang ada di SMK PLN Muhammadiyah Tuban ini. Jadi untuk harapan saya sebagai senior di sini Pak. Siap. Karena saya juga angkatan 3 lulusan tahun 2001. Tentunya ini sangat bermanfaat sekali untuk adik-adik Pak yang ada di SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban ini. Dengan adanya sistem DPM pemberdayaan masyarakat ini yang tadi Pak Agus Prawoto yang sampaikan tadi, maka adik-adik kami ini ketika mau setelah lulus mau ke kapal ini sangat mudah sekali Pak, karena sudah ada beberapa pegangan yang dipegang tadi seperti BSD, SAT, AFF lah seperti itu. Ini sebagai modal awal mereka untuk bisa masuk di dunia kerja khususnya di kapal seperti itu Ustaz. Ya. Nah, mungkin ada himbauan untuk adik-adiknya. Izin Ustaz. Saya juga gitu ya. Untuk menyiapkan persyaratan-persyaratan itu untuk tahun depannya itu loh. Oke. Soalnya kan nggak semua toh yang ikut toh. Iya. Ada juga kan karena kuota itu tadi gitu, kan. ya. Oke, adik-adik saya yang saya cintai, yang saya banggakan semua. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus Prawoto, oleh Bapak Yanto sebagai kepala sekolah yang ada di SMK PLN Muhammadiyah Tuban ini. Jadi saya berharap siapkan diri untuk dari sekarang, dan untuk mengenai masalah persyaratan nanti kita akan sampaikan di lain kali. Seperti itu bagaimana cara untuk bisa mengikuti DPM ini. Dan sekali lagi yang paling penting tadi yang sampaikan juga ini mengenai masalah tadi masalah kesehatan khususnya di mata, yaitu mengenai masalah warna dan jarak pandang kan gitu Pak ya, buta warna seperti itu. Maka itu juga harus benar-benar dijaga supaya untuk bisa mengikuti DPM ini bisa lancar dan sesuai dengan harapan kita bersama. Terima kasih. Ya itu tadi ngobrol-ngobrol santai kita bersama Pak Agus dari Politeknik Pelayaran Surabaya dan juga Pak Yanto selaku Kepala Sekolah SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban, Pak Mufid sebagai Wakil Kepala Sekolah Humas bagian Humas ya. Sampai ketemu di diskusi kita selanjutnya, diskusi santai atau bincang santai kita tentang dunia pelayaran. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Agus? Silakan. Sedikit promosi. Monggo, silakan. Buat Politeknik Pelayaran Surabaya, khususnya adik-adik SMK Muhammadiyah Tuban yang mau melanjutkan ke Politeknik Pelayaran Surabaya. Kebetulan karena di sini ini SMK, jadi nanti bisa masuk di jurusan teknika ataupun jurusan elektro. Ya. Dan khusus elektro itu sampai saat ini masih andalannya Politeknik Pelayaran Surabaya. Jadi rata-rata alumni itu tidak ada yang menunggu lama di rumah. Jadi sebelum lulus pun rata-rata mereka sudah pada di booking untuk kembali ke perusahaannya pada saat jadi buat taruna-taruni atau siswa-siswa SMK Muhammadiyah Tuban khususnya dan SMA ataupun SMK seluruh Jawa Timur pada umumnya, mari bergabung dengan Politeknik Pelayaran Surabaya. Mudah-mudahan kalian bisa diterima, ya, makanya mulai sekarang siapkan kemampuan baik fisik maupun IQ-nya, ya, sehingga pada saat tes tulis maupun tes kesehatan adik-adik nanti bisa lolos untuk menjalani. Oh ya Pak, sedikit mungkin saya tanya sebagai ini perwakilan dari adik-adik saya Pak. Untuk batas umur Pak, karena mungkin bisa jadi
adik-adik kami yang sudah merantau di Jepang, di Cape Town dan di negara-negara lain di dalam maupun di luar negeri, itu setelah merantau gitu langsung bisa masuk ke Poltekpel kan seperti itu lah. Itu batasan umur berapa Pak? Iya. Kalau dahulu itu Poltekpel Surabaya masih buka crash program atau dia yang pendidikannya cuma 2,5 tahun Pak. Itu maksimal umur bisa sampai 26 itu masih bisa masuk, atau DP3 atau yang sering dinamakan crash program itu maksimal 26. Tapi kalau sekarang karena kita sekarang itu sudah membuka D4 sama D3, jadi DP3 ini sekarang sudah kita tutup. Oh gitu Pak. Yes. Nah, untuk D3 sama D4 ini maksimal umur 23 tahun. 23 berarti kalau 23 anak-anak yang merantau Pak, yang biasa ada kontrak 3 tahun di Jepang, yang di Pusat berarti kalau pulang langsung masuk di Poltekpel berarti bisa kan gitu. Apalagi modal juga modal juga sudah dapat sendiri kan gitu. Betul. Ya. Monggo. Terima kasih Pak Hafiz Prawoto. Ya. Oke, itu tadi. Jadi kalau para alumni yang pengen melanjutkan ke jenjang berikutnya, yang dekat-dekat ada kenapa milih yang jauh gitu ya Pak Agus ya? Di Jawa Timur juga ada. Kenapa harus pilih yang di daerah lain kan gitu? Demikian. Tadi sudah disampaikan tentang syarat-syaratnya. Nanti kalau belum jelas, kebetulan dari sini alumninya juga ada yang sudah ada yang sana. Nanti bisa tanya informasi selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.